Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 18 10 20 10 43. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang obat sitostatika. Obat sitostatika itu sendiri apa sih? Nah, obat sitostatika sendiri biasa kita kenal dengan kemoterapi atau obat anti kanker ya. Nah, obat sitostatika ini mempunyai 3 sifat, yaitu pertama sifat karsinogenik, metagenik, dan teratogenik. Sifat karsinogenik sendiri yaitu obat yang dapat memicu zat kanker. Kemudian metagenik yaitu yang dapat menimbulkan sel yang abnormal atau beresiko kanker. Serta teratogenik yang dapat mengakibatkan terjadi kecacatan pada janin. Nah, perawat yang memberikan obat sitostatika ini harus sudah terlatih dan sudah berpengalaman. Untuk obat yang bersifat teratogenik, perawat yang sedang hamil tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan memberikan obat ini karena nanti akan beresiko terhadap janin yang dikandungnya. Nah, untuk pertanyaannya seperti SOP penata laksanaan dari perawatan ini gimana? Nah, SOP-nya sendiri itu pertama kita harus mempersiapkan alatnya. Seperti alatnya itu adalah obat sitostatika itu sendiri, kemudian kita harus mempersiapkan NaCl 0,9% untuk mengoplos dengan obat tadi. Kemudian kita harus menggunakan APD level 2 seperti meliputi gaun, masker, topi, handscoon, sepatu. Nah, untuk kita juga harus mempersiapkan supit 5 cc untuk mengambil obat sitostatika itu sendiri. Kemudian kita juga harus mempersiapkan supit 10 cc untuk mengoplos dengan NaCl tadi ya. Kita juga harus mempersiapkan infuset, alkohol swab, dan harus mempersiapkan label agar mengurangi resiko tertukarnya dengan obat yang lain atau keliru dengan pasien yang lain. Nah, untuk persiapan pasien, kita harus mengidentifikasi apakah pasien ini benar harus mendapatkan obat sitostatika itu. Kemudian kita memberitahu tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien, kita mengukur TTV pasien, kaji alergi apakah pasien itu memiliki alergi terhadap suatu obat, dan kita harus mempersiapkan lingkungan dan mempersiapkan posisi pasien. Nah, untuk persiapan diri kita, pertama kita harus melepas semua aksesoris kita harus mencuci tangan, terus kita harus menggunakan APD seperti tadi, kayak gaun, handscoon, masker, topi, dan sepatu. Kita juga harus menggunakan masker 2 lapis. Yang pertama, yang dalam kita bisa menggunakan masker medis, kemudian kita tutup dengan masker N95. Nah, kemudian kita memberitahu apa yang akan kita lakukan kepada pasien, pilih area yang akan ditusuk dengan benar. Kemudian kita harus menusuknya dengan menggunakan teknik aseptis ya. Usahakan saat kita pengoplosan obat, usahakan kita berada di ruang yang terpisah dari pasien dan keluarga. Kita juga harus di mejanya untuk pengoplosan kita juga harus mempersiapkan kertas hisap agar tidak tercecer, karena jika obat itu tercecer itu akan berbahaya ya. Dan untuk pembukaan obat sitostatika sendiri kita harus jauhkan dari muka kita, karena saat obat itu terhirup nanti akan berbahaya kepada diri kita sendiri. Nah, untuk tahap terminasi yaitu kita membereskan alat-alat tadi, kita cuci tangan, dan kita lakukan komunikasi serta dokumentasi terhadap klien. Nah, saat pemberian obat sitostatika ini, kita juga kan harus berada di ruang isolasi dan terpisah dengan pasien yang lain. Nah, karena pemberian obat sitostatika ini terhadap anak-anak, kita kan harus melibatkan keluarga. Jadi, keluarga yang mendampingi pasien, kita juga harus menggunakan APD seperti yang kita gunakan, seperti gaun, masker, handscoon, dan penutup kepala, agar keluarga juga aman. Nah, untuk golongan-golongan obat sitostatika ini ada 8 golongan. Nah, untuk pertama ada golongan Alkitenia agens. Obat ini meliputi mecloratamin, melpalan, krispatin, karbopatin. Dan kedua ada obat golongan antimetabolik yang meliputi obat mercupopurine, metocresut, dan obat golongan ketiga yaitu plan alkalan yang meliputi obat filblastin, filkristin, dan
P16. Dan obat golongan keempat yaitu antibiotik meliputi obat actinomycin D, doxorubicin dan daunorubicin. Dan obat golongan kelima yaitu hormon, memiliki obat kortikosteroid. Kemudian yang ke-7 yaitu enzim. Yang ke-6 itu enzim, ada obatnya elastoraginase. Kemudian yang ke-7 nitroseres, ada obatnya cormustin. Dan yang ke-8 ada agen-agen lain yang obatnya terdiri dari hidroksiurea. Nah, efek samping dari obat ini seperti nyeri, mual, muntah, risiko pendarahan pada area yang ditusuk, anemia, kulit kering, konstipasi atau diare, bahkan juga kesulitan menelan dan juga mood swing. Nah, untuk penanganan dari efek samping sendiri yaitu ketika nyeri kita bisa melakukan massage atau pijat. Untuk mual dan muntah kita bisa memberikan obat anti mual dan muntah sebelum kita berikan obat sitostatika itu sendiri. Kemudian pada resiko pendarahan atau penusukan, kita bisa mencegah dan membersihkan area luka itu untuk mengurangi infeksi. Pada anemia kita bisa menggunakan farmakologi atau non farmakologi. Untuk non farmakologi kita bisa memberikan makanan yang banyak mengandung zat besi dan untuk menambah sel darah merah itu sendiri. Nah, pada kulit kering kita bisa memberikan lotion agar kulitnya tidak kering lagi. Pada konstipasi atau diare kita bisa memberikan makanan atau minuman yang mengandung banyak serat, tergantung itu konstipasinya udah berat apa belum. Ntar kalau udah berat mungkin kita bisa kolaborasi dengan dokter, seperti kita memberikan obat farmakologi untuk agar tidak konstipasi lagi atau tidak diare lagi. Nah, untuk kesulitan menelan kita bisa memberikan makanan atau minuman yang cair seperti bubur dan puding gitu agar tidak terlalu susah saat menelan. Untuk buat swimming sendiri karena pada anak-anak kita mungkin melakukan pendekatan dan mengajaknya bercerita, dan mungkin untuk keluarganya bisa memberikan makanan atau minuman yang dia sukai agar moodnya kembali bagus. Nah, untuk pendidikan keluarganya ya, karena proses kemoterapi ini dapat mempengaruhi perubahan fisik, psikis, dan menimbulkan keterbatasan pada klien. Keluarga adalah sumber utama semangat pasien dan harus mendukung pasien memperoleh kualitas hidup yang lebih baik lagi ya. Keluarga juga harus mendukung untuk mengurangi kecemasan pada pasien. Saat pemberian obat, keluarga diberikan penjelasan tentang apa nama obat ini, apa kegunaan obat ini, dan efek sampingnya. Untuk mengedukasi tentang respon yang dirasakan klien, seperti nyeri, nanti keluarga bisa menjelaskan apa respon yang dikatakan oleh klien kepada perawat agar perawat juga bisa membantu, karena biasanya anak kecil kalau ditanya sama perawatnya kan takut gitu. Untuk mengajarkan cara menangani efek samping secara non farmakologi. Jadi untuk efek sampingnya biasanya dari sitostatika ini kan seperti nyeri gitu ya. Dari secara non farmakologis kita bisa mengedukasi kepada keluarga pasien untuk cara mengurangi nyeri seperti mungkin massage, memijat atau mengelus gitu. Untuk kesusahan makan atau sulit makan karena biasanya anak kecil, kita dapat mengedukasi keluarga pasien dengan cara memberikan makanan atau minuman yang disukai pasien. Kita harus memberikan makanannya sedikit demi sedikit, tapi dalam jangka sering. Jangan memaksa pasien untuk makan terlalu banyak atau harus menghabiskan, karena itu dapat merusak mood dari pasien itu sendiri. Menurut saya sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.